Pendidikan anak usia dini adalah pondasi utama pembentukan karakter, nilai moral, dan kecakapan hidup anak. Di usia emas, anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Saya, Guru TK Arni Puyung, menyadari bahwa tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan materi, tapi membentuk pengalaman belajar yang bermakna dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mariam SPD, Guru TK Arni Puyung yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran transformatif yang saya lakukan di Sekolah TK Arni Puyung dengan tema Lingkunganku, Sekolahku. Pembelajaran ini berfokus pada bagaimana anak-anak bisa mengenal, bisa mencintai, dan bisa menjaga lingkungan sekolahnya sendiri melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Sebelum saya melakukan perubahan, proses pembelajaran di kelas saya masih bersifat konvensional. Saya lebih sering memimpin kegiatan dengan bercerita dan memberikan lembar kerja. Anak-anak duduk rapi, namun antusiasme mereka cepat menurun. Beberapa tampak bosan, pasif, dan kurang terlibat secara emosional. Sekolah kami begitu sederhana, namun disinilah tumbuh cita-cita besar. Kami terus bertransformasi menuju pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan berpusat pada anak. Dengan semangat dilema dan dukungan teknologi layar interaktif, kami ingin menunjukkan bahwa cinta dan transformasi mampu melampaui segala keterbatasan. Bersama kepala sekolah, kami berdiskusi dan merancang langkah perubahan. Dari sinilah lahir gagasan untuk menerapkan pembelajaran berbasis deep learning melalui tema, yang kemudian saya singkat menjadi dilema. Sebuah cara baru untuk menuntun anak berpikir, berkreasi, dan berkolaborasi. Perubahan saya mulai dari tahap perencanaan. Tidak lupa saya memanfaatkan teknologi digital menggunakan Canva dan Pinterest untuk mencari inspirasi bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan karakter anak usia dini. Anak-anak saya ajak untuk mengeksplorasi lingkungan sekolah. Mereka mengenal setiap sudut dari ruang guru hingga taman kecil di halaman. Selanjutnya, anak-anak melakukan proyek mini bertema sekolah bersih, hatiku senang. Memilah sampah organik dan anorganik, serta menanam bunga di gelas plastik bekas air mineral. Melalui kegiatan ini, anak-anak belajar tentang tanggung jawab sosial, kerjasama, dan peduli lingkungan. Selain itu, saya juga memperkenalkan konsep daur ulang secara sederhana. Selanjutnya, dengan pemanfaatan IFP, anak-anak menjadi lebih antusias belajarnya, lebih mudah memahami konsep, dan tumbuh rasa ingin tahunya terhadap dunia sains dan teknologi sejak usia dini. Aku senang belajar sama Ibu Guru Mer. Udah belajar di kelas, menangkap di TV besar. Halaman bersih, bermain jadi nyaman. Menanam bunga. Biar sekolah menjadi indah, Bu Guru. Kan kalau bersih senang kita sekolah. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, saya berupaya mengintegrasikan 8 dimensi profil lulusan agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, mandiri, dan berkarakter. Melalui kegiatan sehari-hari yang sederhana namun bermakna, nilai-nilai profil lulusan terus ditanamkan secara kontekstual di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui penguatan literasi dan numerasi. Anak-anak belajar membaca dan berhitung secara konkret, misalnya dengan menghitung jumlah ruang dan meja di kelas, mengenal simbol dan tulisan pada papan nama sekolah, membaca huruf-huruf di lingkungan sekitar, sehingga kemampuan literasi dan numerasi berkembang secara alami dalam kegiatan bermain dan eksplorasi. Selain itu, pembelajaran juga diintegrasikan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai pembiasaan karakter setiap hari, seperti bangun pagi tepat waktu, beribadah bersama dengan tertib dan khusyuk, berolahraga pagi untuk menjaga kesehatan, makan sehat dan bergizi di sekolah, gemar belajar, serta membaca buku cerita, bermasyarakat dengan sopan dan saling menghargai, tidur lebih awal setelah belajar,
belajar dan berdoa melalui penerapan keterpaduan antara 8 dimensi profil lulusan, literasi numerasi kontekstual, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pembelajaran di TK Arni Puyung menjadi lebih menyeluruh, tidak hanya menumbuhkan penguatan tetapi juga membentuk karakter kebiasaan baik dan kemandirian anak sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tuanya dari Soeharto dan Hatta, saya merasa sangat senang dengan cara belajarnya Ibu Siti Maryam. Anak saya jadi lebih bersemangat berangkat sekolah. Mereka sering bercerita tentang kegiatan di sekolahnya, tentang kebersihan, tentang cara mereka diajarkan menanam tanaman di sekitar sekolahnya. Nah, di rumah pun anak-anak mulai terbiasa membersihkan mainan-mainannya di rumah dan mengingatkan kami sebagai orang tuanya tentang menjaga kebersihan di rumah. Saya melihat perubahan nyata kepada mereka. Terima kasih untuk Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Guru Siti Maryam. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Maryam sangat menarik dan memberikan pengalaman nyata bagi anak. Saya melihat anak-anak lebih antusias saat belajar di luar kelas dan mampu berkolaborasi dengan baik. Kegiatan proyek seperti sekolah bersih, hatiku senang menjadi contoh nyata bagaimana anak belajar sambil berbuat. Saya pribadi merasa terinspirasi dan mulai mencoba menerapkan pendekatan deep learning di kelas saya juga. Sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Bu Siti Maryam dalam menerapkan pembelajaran deep learning melalui tema lingkunganku sekolahku. Pembelajaran yang beliau rancang benar-benar berpihak pada anak dan sesuai dengan semangat kurikulum merdeka. Anak menjadi lebih aktif, mandiri, dan berani berpendapat. Selain itu, suasana kelas menjadi lebih hidup dan bermakna. Semoga praktik kali ini dapat terus dikembangkan dan menginspirasi bagi guru-guru yang lain. Transformasi pembelajaran dilema melalui tema lingkunganku sekolahku telah menjadi pengalaman berharga yang mengubah cara saya melihat pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Arni Puyung, dari kegiatan sederhana lahir perubahan besar. Anak lebih peduli, guru lebih reflektif, dan sekolah lebih hidup. Saya percaya bahwa keberhasilan guru tidak diukur dari seberapa banyak materi yang diajarkan, melainkan seberapa dalam nilai kehidupan yang ditanamkan. Guru transformatif bukan hanya mengajar dari buku, tetapi membelajarkan kehidupan dari hati.